Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wahyu Widianto dengan NPM 06/2021 07266. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan program praktikum saya di pertemuan 2 praktikum BPO 2021. Oke, kita langsung masuk ke dalam programnya. Oke. Di sini saya ambilkan poin-poin pentingnya. Yang pertama bisa mengimplementasikan konsep CRUD. Kemudian ada em, abstraction, enkapsulasi dan polymorphism. Di sini programnya tentang pendataan stok sepatu di sini ya, gudang sepatu ya. Oke, yang pertama dulu saya ambil dulu yang abstraction terlebih dahulu. Yang abstraction di sini pakai sebuah entitas yang dimana sebuah entitas ini untuk membuat data sepatunya dijadikan sebuah objek. Untuk identitas produk ini dia sebuah abstrak karena identitas produk kan belum jelas dia ini identitas produk apa. Jadi di sini bisa dijadikan abstrak. Di dalam identitas produk dia punya sebuah 3 atribut, semuanya integer. Yang pertama ada ID, harga, dan stok. Nah, karena identitas produk dia familiar dengan 3 ini, maka saya masukkan 3 atribut ini di kelas abstrak ini. Kemudian ada konstruktor biasa ini ya, dengan 3 parameter yang mengisi 3 atribut yang ada di atas. Kemudian di sini bisa langsung masuk ke enkapsulasi. Jadi di sini ada getter setter, get untuk mengambil, dan set untuk melakukan set atau mengisi datanya di sini untuk melakukan perubahan. Karena ini protected, dia tidak bisa diakses dengan mudah di luar kelasnya. Kemudian kelas abstrak identitas produk ini akan mengextend atau mewariskan semua atribut dan metodenya ke kelas ini. Jadi sepatu ini dia sudah jelas produknya dia sepatu, maka dia harus punya identitas produk. Di sini dia mengextend ke identitas produk. Jadi semua metode di dalam identitas produk akan diwariskan ke kelas sepatu entitas ini. Di dalam kelas sepatu entitas ini ada sama 3 atribut, sifatnya string dan private. Artinya hanya bisa diakses di kelas ini saja dengan ada nama, merek, dan jenis. Kemudian ada konstruktor. Yang pertama 3 konstruktor ini dia 3 parameter di dalam konstruktor ini dia akan memanggil konstruktor supernya atau konstruktor yang ada di identitas produknya. Jadi ID, harga, sama stok. 3 parameter ini tidak ada di dalam kelas sepatu entitas ini, tapi ada di identitas produk. Maka kita panggil keyword yang namanya super. Super kemudian bawa 3 atribut yang sama seperti pada konstruktor yang ada di sini. Terus 3 lainnya masih sama, mengisi yang lain, nama, merek, dan jenis. Kemudian getter setter juga ada di sini, get, set, dan set. Nah, kita udah dapat 2 poin. Yang pertama abstraction dan enkapsulasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian konsep CRUD-nya. CRUD, oke, saya langsung gabungkan saja CRUD dengan polymorphism. Jadi CRUD ini saya buat di sebuah kelas interface. Jadi kelas interface ini akan diimplementkan ke kelas proses nanti, sepatu proses. Jadi di dalam kelas interface ini hanya ada metode kosong atau metode gundul namanya ini, yang membawa parameter yang misalnya create ini dia membawa objek. Jadi saya inginnya nanti metode create ini akan membawa sebuah objek dari sepatu entitas. Kemudian read ini nggak ada parameter karena dia cuma membaca. Kemudian untuk update di sini dia akan mencari dulu ID-nya. Kemudian apa yang mau diedit. Nah, di sini udah ada integer menu edit. Maaf, apa yang mau diedit, misalnya mau harganya atau stoknya atau namanya. Nanti di sini bisa diatur di sini, dicari di sini. Kemudian untuk delete hanya untuk ID. Di sini ID nanti akan dicari kemudian dikembalikan sebuah objek dari sepatu entitasnya. Oke, di sini update-nya tidak aktif karena kenapa? Update ini kan maaf, sebelumnya coba dilihat dulu yang create, read, sama delete. 3 metode ini dia
di override di kelas sepatu entitas, sepatu proses, di dalam kelas sepatu proses atau diimplementkan. Tapi untuk update ini tidak nyala karena dia di override sekaligus di overload. Jadi ada dua metode sekaligus di kelas yang mengimplementkan interface ini. Makanya di sini dia tidak nyala karena dia dilakukan dua kali polymorphism, yakni override sama overload. Oke, kita langsung masuk ke kelas sepatu prosesnya. Nah, di sini di kelas sepatu proses dia mengimplement ke kelas proses interface. Jadi otomatis semua metode-metode yang kosong di sini harus ada di dalam kelas sepatu proses ini. Nah, seperti ini: create, read, update, dan delete. Nah, kalau biasanya implement biasa ditandai dengan overwriting, override. Atau kalau di IntelliJ di sini sudah ada tanda i di sini, atau apa ini? Oh ya, tanda i, interface artinya. Oke, balik lagi ke sini. Untuk penyimpanan datanya di sini saya pakai ArrayList bersifat private static biar datanya nggak hilang setiap ada instance baru. Dengan di dalamnya dia membawa sebuah sepatu entitas. Jadi ArrayList ini dia membawa sebuah entitas. Di sini saya kasih nama sepatu gini aja. Terus di sini ada input untuk input data nanti. Bukan input data, maksudnya input untuk ngebantu proses jalannya program. Oke, masuk ke metode yang overriding yang pertama, yakni create. Nah, seperti yang di interface tadi, metode create dia membawa sebuah objek data. Kalau misalnya ini tak hapus, nah di sini bakal ada merah karena di sini nggak tahu metode yang overriding dari create yang punya parameter itu nggak ada. Nah, berarti harus sama namanya dan parameternya harus sama kalau overriding. Di dalam metode create ini, nah di sini kan dia berupa sebuah objek. Saya mintanya mau rubah ke sebuah entitas, sepatu entitas. Maka kita berikan kejelasan di sini. Jadi sepatu entitas data baru ini sebelumnya kan data. Kita buat data baru, kemudian kita beri kejelasan di sini. Kalau data objek ini merupakan sebuah sepatu entitas, maka bisa masuk ke variabel data baru. Nah, kemudian untuk logika ID-nya, karena tadi dilihat di identitas produk kan di sini ada ID. Saya nggak mau ID-nya dimasukkan secara statis, saya maunya dinamis. Jadi bisa pakai logik seperti ini. Ambil kalau misalnya gini loh, kalau misalnya datanya masih kosong atau sepatu ArrayList-nya ini masih kosong, masih empty, maka ID data yang baru itu disetel 1. Tapi kalau sudah ada data di dalam variabel sepatu ArrayList ini, maka ambil data yang terakhir dan di sini size-nya dikurang 1, maka dia data terakhir. ArrayList dimulai dari indeks 0 ya. Ambil data terakhir, jadi size-nya dikurang 1 dari sepatu ArrayList ini. Ambil, kemudian dapetin ID-nya, tambahkan 1, maka otomatis dia akan nambah. Jadi kalau misalnya 1 udah masuk, terus mau masukin data lagi, maka dia masuk ke else. Ambil data terakhir kan dia 1 tambah 1 2. Terus kalau mau ada lagi, ambil data terakhir 2 tambah 1 3. Nah, di sini enaknya kalau misalnya saya hapus data yang ada di tengah-tengah seperti ini. Di sini data yang baru tidak akan mengisi 2. Karena kenapa? Data terakhir dia 3 ditambah 1 maka 4. Dan seterusnya sampai meskipun di sini ada yang bolong-bolong, misalnya 6 terus di sini 5 yang enggak ada gitu. Data selanjutnya pasti masuknya 7. Lalu mengikuti data terakhir. Nah, kalau ID-nya sudah diset, maka kita tambahkan ke ArrayList-nya pakai keyword add. Oke, lanjut ke metode read-nya. Ini tadi C ya, sudah C dapat, sekarang ke R read-nya. Di read ini saya pakai for each ya, di sini pakai for each punyanya for each dari sepatu entitas. Sepatu entitas diinisialisasi menjadi sepatu dari ArrayList yang namanya sepatu ini, yang ada di atribut ini. Kemudian sepatu ini akan dibawa ke metode identitas sepatu.
Nah, identitas sepatu ada di mana? Oke, kita coba scroll ke bawah. Nah, identitas sepatu ada di sini. Jadi, objek dari sepatu identitas ini akan dibawa ke metode identitas sepatu, kemudian diproses di sini. Kalau misalnya dicek dulu, kalau misalnya sepatu itu tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak semua yang diperlukan, misalnya kayak ID, nama, merek, harga, dan stok. Kalau misalnya sepatunya ini 0, nggak ada data, maksudnya nggak ada data sama sekali, maka keluarkan peringatan ini tidak ada sepatu yang sesuai. Nah, kalau misalnya sepatunya ini dalam keadaan 0, biasanya ini waktu searching di update atau delete. Cukup simple gini aja untuk read, tinggal kita bawa ke metode identitas sepatu dan diproses di sini. Oke, readnya udah dapet, sekarang masuk ke update. Nah, kita update-nya ke bagian overriding dulu yang dari interface. Karena di sini ada dua update ya, di sini ada satu update dan update kedua. Nah, kita ambil yang overriding dulu dari interface. Interface tadi kan dia ngebawa dua parameter ya, sama integer ID sama menu edit. Di sini ID-nya akan dicari dulu. Search by ID. Jadi kita cari metode yang namanya search by ID di sini. Nah, di sini pakai sequential search, linear search, pakai for each. Kalau misalnya sepatu get ID-nya itu sama dengan ID, maka kembalikan objeknya. Objeknya dikembalikan masuk ke sini. Nah, karena di sini kan dia mencari di sini. Kalau ketemu, maka kembalikan objeknya masuk ke sini. Kemudian bawa objek ini ke metode yang overloading. Nah, sebelumnya di metode sebelumnya yang ini, yang overriding ini, update dia membawa integer ID, tapi kalau yang di overloading dia membawa sebuah objek di sini. Oke, di sini dia membawa sebuah objek. Sepatu ini kan sudah bentuk objek, maka dia dibawa ke update yang membawa objek dan menu edit. Jadi dia akan memanggil yang ini, bukan memanggil yang ini. Karena ini sebuah integer ID, maka dia gak bakal bisa manggil dia sendiri. Kalau dia manggil dia sendiri, maka dia rekursif. Nah, karena sini sebuah objek, maka dia manggilnya di sini. Nah, masuk di sini karena di poin praktikum ini, di soal ini hanya bisa untuk mendata stok sepatu, maka hanya bisa mengedit stoknya aja. Jadi di sini saya pakai case 4. Untuk case 1 2 3 nggak ada. Mungkin case 1 ya di sini. Case 1 aja. Case 1 untuk 1 2 3 untuk edit nama, harga, jenis atau merek itu enggak ada di sini. Hanya bisa untuk stok aja di sini. Cukup simpel untuk mengeditkan stok. Ya, ini dicetak dulu stok lamanya berapa, kemudian diinputkan stok barunya. Nah, di sini saya nggak pakai variabel bantuan untuk variabel integer apa gitu, nggak. Saya langsung masukkan sepatu set stok, kemudian lakukan input next integer di sini, kemudian next line untuk menghentikan next integer ini. Oke, sepertinya itu sih untuk update yang overloading, yang ini overriding. Masuk ke U-nya tadi dapat. Sekarang yang terakhir ya, ini delete. Untuk delete ini sama, dicari dulu ID-nya. Karena di sini dia membawa parameter ID, maka cari dulu ID yang sesuai. Kalau dapat, maka tampung ke sini. Kemudian dicek apakah sepatu yang di sini objek ini apakah tidak sama dengan 0. Kalau misalnya nggak ketemu kan dia sama dengan 0. Kalau 0 kan dia akan langsung keluar dari sini, maka dia langsung return -1. Nah, ini apa -1 sama 0 ini nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau sepatunya itu tidak sama dengan 0, maka kita cetak dulu identitas sepatu yang mau dihapus itu apa. Nah, kita kasih peringatan dulu, apakah Anda yakin ingin menghapus data di bawah ini. Nah, kita cetak dulu datanya, kemudian kita kasih konfirmasi yakin ya atau tidak, yes or no. Kemudian kita inputkan pakai next line aja di sini biar nggak ada error. Input next line, kemudian kita lowercase. Kalau misalnya ada user nakal gitu, di sini perintahnya y kecil, tiba-tiba user masukin y besar. Nah, itu harus ditangani pakai lowercase. Kemudian kita ambil char at 0. Kalau misalnya user masukin ya gitu ya,
Nah, yang kita perlu hanya Y aja, maka kita ambil karakter ke 0 aja. Nah, kalau misalnya dia user masukin Y, maka tinggal di remove. Nah, sesimpel ini pakai ArrayList. Tinggal panggil keyword remove, kemudian remove apa yang mau di remove, objek mana yang mau di remove. Karena sini kan ArrayList ini kan dia membawa sebuah objek. Nah, kalau sudah di remove, tinggal di return 1. Kalau char at 0 nya itu no atau nggak mau ngapus, nggak yakin, maka return 0. Terus kalau misalnya tadi sepatunya itu 0, maka return -1. Jadi artinya satu itu dia berhasil dihapus. Kalau 0 itu dia dibatalkan atau proses ini dibatalkan, batal menghapus. Kalau -1 artinya data tidak ditemukan. Nah, itu bedanya. 1, 0, -1. Kalau -1 data tidak ditemukan karena sepatunya 0. Ini kan kalau sepatunya 0, maka dia langsung return -1. Kalau sepatunya nggak 0, bisa antara 1 atau 0 tergantung inputan dari user. Oke, untuk sepatu proses seperti itu. Nah, kita masuk ke main program sekarang. Untuk main program, nah karena tadi kan kita memakai sepatu proses, maka kita harus buat instan dulu dari sepatu proses. Nah, kita kasih namanya sama aja, sepatu proses gini. Kita lakukan instansi dan lakukan input instansi di sini objek input. Kita langsung masuk ke sini aja, ke bagian main programnya. Di main program, di sini yang pertama kali dilakukan adalah memanggil metode default data. Jadi program ini pertama kali jalan akan langsung ada data. Berapa datanya tergantung dari yang ada di default data ini. Kalau default datanya ada 2, maka setiap kali program berjalan atau pertama kali program berjalan di run gitu ya, di run, maka program ini sudah punya 2 data di sini, yakni ada sepatu yang nama Converse dan Adidas. Nah, di sini ID-nya 0 sama 0 di sini biar ditentukan sama sistemnya, biar ditentukan sama programnya. Ini terserah mau diisi berapa, nanti pasti bakal ditentukan sama sistemnya. Sama programnya ini bakal ditentukan ID-nya bakal berapa. Kalau ini yang pertama masuk, maka ID-nya ini 1. Yang ini yang kedua masuk, maka ID-nya pasti 2. Dan seterusnya. Jadi kalau default datanya udah dieksekusi, maka dilakukan menu di sini. Nah, ini menunya tambah sepatu, edit sepatu, hapus sepatu, sama lihat sepatu. Dan yang terakhir keluar, pasti keluar dari program. Nah, di sini suruh menginputkan menunya, mau menu berapa, 1, 2, 3, 4. Kemudian menu ini kan disimpan di dalam variabel integer ini ya. Dimasukkan mau 1, 2, 3, 4, kemudian dibawa ke metode yang namanya menu. Nah, metode menu ini buat apa? Buat menseleksi. Nah, buat menseleksi pakai switch case dari integer menu, apakah case 1, case 2, case 3 atau case 4. Kalau case 1 berarti dia namakan produk. Benar kan tadi? Oke, default data saya tutup aja biar enak. Nah, 1 dia add produk tambah sepatu. Kemudian 2 dia edit barang. Enggak konsisten ya, harusnya produk semua ya. Edit barang dan delete barang. Nah, edit barang, edit sepatu, hapus sepatu, dan lihat sepatu. Kalau lihat sepatu kita ambil aja langsung dari sepatu prosesnya yang tadi, yang di kelas sepatu proses. Kita panggil metode yang namanya read. Oke, kalau misalnya saya mau masukkan 1 atau menunya saya masukkan 1, maka ke add produk. Dari add produk sini simple aja, hanya masukkan harga, stok, nama, merek, dan jenis. Untuk jenis, karena di sini hanya 1 barang, maka jenisnya hanya sepatu gini aja. Langsung ditentukan sama programnya, bukan ditentukan sama user. Yang ditentukan sama user hanya nama sepatu, merek, harga, dan stok. Oke, diinputkan semua nama, merek, harga, dan stoknya. Kemudian dibuatkan instansi dari sepatu entitasnya dengan membawa ID-nya 0. Kita tetapkan 0 saja biar ditentukan sama sistem. Kemudian bawa harga, nama, harga, stok, nama, merek, dan jenis. Nah, ini harus urut ya, dari sini harus urut. Nah, integer ID, harga, stok, nama, merek, dan jenis. Oke, saya balikan lagi ke sini. Setelah instansinya udah dibuat, maka objek ini, sepatu ini akan dibawa ke metode dari sepatu proses, panggil metode create.
membawa parameter dari objek ini. Bener kan tadi yang di sepatu proses create dia itu membawa sebuah objek. Nah, dia membawa sebuah objek kemudian dikonversi menjadi sebuah sepatu entitas. Nah, kalau sudah dibawa sini maka kita kasih pesan saja di sini sepatu berhasil ditambah. Kemudian untuk edit barang, nah di sini hanya bisa untuk stok sepatu aja ya. Untuk edit barang ini ada dua metode. Metode yang pertama ini yang enggak ada parameter ya. Kemudian yang metode yang kedua itu ada parameternya. Nah, kita udah dapat lagi overloading di sini. Yang pertama kali dipanggil adalah metode yang enggak ada parameternya. Coba kita lihat di switch case. Nah, di sini tidak ada parameternya, maka yang pertama kali dipanggil adalah yang ini. Di sini kita akan lakukan pencarian terlebih dahulu. Mau masukkan ID sepatu berapa yang mau dihapus. Jadi masukkan ID sepatu, ID-nya antara 1 sampai berapa data yang ada di dalam program. Kemudian nah di sini diinputkan, kemudian dibawa ke metode edit barang yang kedua, yang overloading yang membawa parameter ID. Berarti yang ini. Yang di sini. Kita cari ID-nya di metode yang di search by ID, kemudian kita panggil identitasnya, kita tampilkan identitasnya. Identitasnya maksudnya nama, terus merek, stoknya, harganya berapa, kita tampilkan semua. Terus kita kasih pesan apa yang ingin diubah, karena di sini hanya bisa stok sepatu, maka hanya bisa satu stok sepatu. Kemudian kita pilih menu edit, masuk ke menu edit. Terus kalau menu editnya itu tidak sama dengan 0, kalau 0 kan dia batal, artinya dia keluar, return 0, jadi dibatalkan. Kalau menunya tidak sama dengan 0, maka kita return dari metode punyanya sepatu proses, kelas sepatu proses, panggil metode update, membawa objek sepatu dan menu edit. Nah, menu edit tadi yang di sepatu proses mau 1 2 3 4, karena bisa di switch case nya hanya 1, maka hanya bisa di stok sepatu. Nah, metode update sini dia mengembalikan nilai yang tadi 1, kalau nggak 1 0 atau minus 1. Nah, kalau 1 berarti dia berhasil. Nah, kan di sini kan dia kan mengembalikan return ini juga mengembalikan nilai 1 0 atau minus 1. Terus dikembalikan di metode sini. Metode edit barang ini akan mengembalikan nilai 1 0 atau minus 1 juga. Kemudian 1 0 atau minus 1 tadi disimpan di status ini, variabel status. Dan kemudian dicek apakah status itu sama dengan 1. Kalau 1 maka berhasil, kalau 0 maka dibatalkan, artinya gak jadi edit gitulah. Kalau misalnya yang lain maka barang gagal diedit atau ID barang tidak ditemukan. Nah, ini biasanya minus 1. Oke, untuk edit seperti itu. Menunya coba saya tutup dulu, ini tutup. Untuk create juga saya tutup. Nah, untuk yang delete sama sih hasilnya kayak edit barang. Untuk delete sini sama, untuk masukkan ID sepatu yang mau diedit, mau yang di delete, kemudian dibawa ke metode delete di dalam kelas sepatu proses, membawa parameter ID. Nanti di sini akan dicari ID-nya yang sesuai. Kemudian semua ini metode ini akan mengembalikan nilai sama seperti edit 1 0 atau minus 1. Kalau 1 maka berhasil, kalau 0 dibatalkan, kalau yang lain maka gagal dihapus atau barang tidak ditemukan. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan. Nah, bentar, tampilannya agak jelek. Nah, sini kalau kita lihat langsung menu keempat. Nah, di sini udah ada data default. Dari mana? Dari sini tadi. Ini converse sama Adidas. Converse sama Adidas. Terus kalau mau menambahkan data, tinggal kita masukkan nama sepatunya, misalnya apa? Vans. Mereknya juga Vans. Harganya misalnya 150. Terus stoknya misalnya 5. Nah, sepatu berhasil ditambahkan. Coba kita cek 4. Vans masuk, ID-nya dia 3. Nah, dia selalu mengikuti. Coba kalau misalnya
ID kedua ini saya hapus ID sepatu 2. Nah, dia akan akan mencetak. Apakah Anda yakin ingin menghapus data di bawah ini? Nah, kita dikasih tahu dulu data mana yang mau dihapus. Kalau misalnya yakin, tinggal Y, atau misalnya sini iseng Y besar. Nah, tetap bisa dijalankan karena Y besar ini akan dikonversi menjadi Y kecil. Data berhasil dihapus. Coba kita lihat datanya sekarang. Nah, 1 dan 3. Coba tambahin lagi satu data lagi. Misalnya Puma ya. Puma harganya 120. Terus stoknya misalnya 7. Coba kita lihat sepatu. Puma bakal punya ID 4. Jadi nggak 2 ID-nya. Dia ID-nya akan selalu mengikuti dari data yang terakhir di sini. 3 tambah 1 4. Jadi tidak selalu mengikuti. Kalau misalnya ada kosong gitu nggak selalu mengikuti. Biar sistem yang menentukan ID-nya. Kemudian untuk edit. Nah, karena di sini edit, misalnya mau masukkan ID ke berapa, misalnya ke 1, converse. Nah, cetak dulu datanya, data sepatu dengan ID 1, cetak dulu semuanya. Dan apa yang mau diedit, karena di sini hanya bisa stok sepatu, maka pilih. Nah, stok lamanya 10, stok baru misalnya 20. Nah, barang berhasil diedit. Coba kita lihat di converse, stoknya berubah menjadi 20. Coba kita push semua datanya, kan ada 1, yes. Kemudian hapus lagi, ada berapa lagi, 3 sama 4 ya. Coba kita 3 hapus, yes. Hapus lagi yang keempat, yes. Coba kita lihat data sepatunya, tidak ada data sepatu. Coba kita tambahin lagi sepatunya. Tadi ada Adidas ya. Adidas. Harganya 100.000. Stoknya 10. Nah, ini ID-nya berapa? Bukan 5, tapi kalau datanya masih kosong, ini kan masih kosong datanya, maka Adidas ini akan punya ID 1. Jadi dibalikan lagi ID-nya. Nah, ID-nya balik lagi ke 1. Dan seperti itu, kalau ada data lagi jadi 2. Kalau datanya hilang semua, maka ID-nya balik lagi ke 1. Dan seterusnya kayak gitu. Oke, sepertinya cukup 30 menit, hampir 30 menit penjelasan program ini. Harusnya demo program sih, bukan penjelasan program sih. Oke, sekian, terima kasih.